Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara install custom ROM MIUI ID by Arvana Soft di HP Xiaomi Redmi Note 5. Nah, atau dengan kode name Wired. Nah, perlu diketahui bahwa ROM dari MIUI ID ini buatan dari modder lokal yaitu dengan nama Arvana. Nah, untuk mendapatkan ROM ini kalian bisa donasi kepada Arvana. Nah, untuk kontaknya nanti bisa saya tulis di deskripsi. Nah, jadi MIUI ID ini custom ROM yang diambil dari base global stabil sehingga pasti ada bahasa Indonesianya. Kemudian untuk customisasinya ini sangat banyak sekali. Nah, bisa dibilang lengkap untuk versi MIUI, karena untuk base AUSP, nah itu juga banyak sekali. Nah, jadi tergantung selera, mau yang di ROM MIUI tinggal pilih MIUI saja, atau kalau suka AUSP maka pilih AUSP saja, karena intinya itu adalah beda user, beda rasa, jadi tidak bisa disama-samakan. Karena kalau di forum lebih baik AUSP, mending AUSP, mending MIUI, nah macam-macam. Nah, kita kembalikan lagi ke user masing-masing. Kalau sudah cocok, nah maka stay di ROM tersebut. Nah, karena belum tentu juga saya memakai ROM MIUI ID tapi orang lain cocok. Nah, belum tentu juga pakai ROM AUSP kemudian orang lain juga cocok juga. Nah, kalau saya pribadi lebih suka di situ mencoba ROM satu persatu mana yang cocok. Nah, sehingga nanti bisa disimpulkan bahwa ROM tersebut enak bagi saya sendiri. Nah, baik. Untuk bahan-bahannya di sini ada ROM, kemudian ada update region, kemudian ada firmware Pi, karena HP yang saya gunakan ini masih OS Oreo sehingga wajib flash firmware Pi sebelum ROM. Nah, kalau sudah di firmware Pi atau OS Pi maka tidak usah install firmware. Nah, kemudian ada key unlock. Nah, key unlock ini perlu diketahui bahwa dari modder Arvana ini sudah menjelaskan bahwa beliau tidak menjual ROM, tapi di situ beliau membuka sistem donasi, nah, atau berbayar. Itu tujuannya adalah untuk mengganti modnya, nah, atau modif-modifannya, bukan ROM-nya. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa kontak pada beliau Arvana Soft. Nah, itu. Jadi kalau tidak install key unlock ini maka fitur customisasinya itu tidak akan bisa digunakan. Nah, otomatis terkunci. Nah, jadi apakah bisa dipakai tanpa key unlock? Bisa. Nah, bisa normal seperti biasanya. Nah, hanya saja fitur-fitur dari yang disediakan oleh Arvana ini masih terkunci. Baik. Nah, kemudian syarat selanjutnya di situ HP Xiaomi Redmi Note 5 kalian harus sudah UBL ya,
dan juga terinstall TWRP bebas. TWRP Redmi Note 5 sudah banyak sekali, ada Orange Fog, ada TWRP Pit Black, kemudian ada batik, nah macam-macam. Nah, tapi yang saya gunakan di sini adalah TWRP Pit Black. Nah, baik. Nah, karena room-roomnya ini ada di laptop, maka saya kopikan dulu ya. Nah, saya kopikan dulu sebentar. Untuk donasinya di situ nanti bisa kalian hubungi Arvana, kontak akan saya tuliskan di link deskripsi, biasanya via Telegram ya. Jadi beliau kalau mau sharing-sharing itu ada grupnya juga. Grupnya di situ ada MIUID. Nah, perlu diketahui bahwa Arvana itu sudah lama ya. Ada Redmi 4X, kemudian ada kalau nggak salah Redmi Note 4X ya, Mido. Kemudian yang terakhir di situ ada Redmi Note 5 Wired. Nah, kita tunggu dulu. Nah, untuk Redmi Note 5 Wired ini memang ada kekhususan, yaitu tentang anti rollback. Nah, dulu awal-awal muncul banyak user-user yang waspada terhadap anti rollback. Jadi intinya rollback sudah tidak perlu ditakuti, karena dengan menggunakan TWRP Pit Black yang support ARP, maka downgrade tidak masalah. Tapi sekarang user sudah jarang yang melakukan downgrade. Nah, dulu masih harus diwaspadai jika mau downgrade. Kalau ROM posisi di ARP 4 kemudian downgrade ke ARP 3, otomatis akan terjadi hard break. Nah, itulah sistem ARP. Selama kita tahu kalau sesama ARP 4, maka tidak masalah mau downgrade, update, bolak-balik, no problem. Nah, yang penting kita tahu ARP ada di posisi berapa. Nah, tapi selama ini user-user sudah mulai update di OS yang terbaru. Jadi untuk downgrade sekarang sudah jarang kita temui permasalahannya, baik di forum Facebook maupun di Telegram. Nah, baik, ini sudah saya copy. Nah, setelah ini kita masuk ke mode recovery atau masuk ke TWRP. Nah, bisa kita matikan, tekan volume bawah dan power. Bisa juga kita masuk ke sini. Nah, salah. Ini pembaruan sistem. Nah, ini ada tapi tidak saya perbarui karena saya mau langsung ke custom ROM. Nah, kita masuk TWRP bisa dengan cara ini, tekan titik 3 pojok. Nah, karena belum muncul maka kita tekan logo MIUI 11 ini. Nah, sampai tambahan fitur pembaruan ini muncul.
Mohon maaf tidak kelihatan tadi ya. Nah, kita tekan ini. Nah, sudah muncul. Kita tekan mulai ulang ke mode pemulihan. Jadi tidak usah tekan-tekan tombol ini ya. Kalau kita tekan tombol ini tidak apa-apa, tapi daripada bolak-balik, langsung kita tekan mulai ulang ke mode pemulihan. Kita tunggu. Sudah masuk mode recovery atau TWRP. Nah, buat jaga-jaga sebelum kita oprek-oprek atau kita custom baik room atau kernel, nah ada baiknya kita selalu backup. Nah, backup di sini kalau saya biasanya backup IFS dan modem. Nah, IFS ini isinya adalah IMEI ya kan ya. Nah, kalau modem ini sinyal kalau nggak salah. Kalau salah bisa tulis di kolom komentar. Nah, sebagai sharing kita. Nah, jadi itu. Nah, boot juga nggak apa-apa. Ini biasanya untuk kernel. Jadi kalau mau custom kernel, biasakan untuk install boot. Biar kalau tidak cocok atau terjadi boot loop atau stuck logo, maka tinggal kita restore. Nah, kita taruh, karena saya tidak pakai micro SD, maka saya taruh di internal. Nah, kita cek lagi, sudah centang IFS, modem dan boot. Lalu kita swipe to backup. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah kita tekan back. Nah, lalu kita tekan wipe, pilih wipe. Nah, ini untuk menghapus. Swipe factory reset, back, advanced wipe, kita pilih Dalvik. Magis modul tidak usah, ini biasanya digunakan untuk yang sudah posisi root tapi di situ dengan push modul-modul. Nah, apabila tidak cocok gara-gara magis modul, maka tinggal centang magis modul saja lalu swipe. Nah, karena kita tidak terpasang, maka tidak usah, kita sistem case Dalvik, sistem case data, vendor tidak usah, kas tidak usah. Nah, internal tidak usah karena ada file backupan ya. Nah, kalau internal ikut maka nanti akan terhapus semuanya. Nah, kita cek dulu Dalvik, sistem case data, vendor tidak usah. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita swipe to wipe. Nah, kita tunggu sebentar, lalu kita tekan back, kita pilih install. Nah, pilih ROM yang sudah kita kopikan tadi. Nah, sudah ada ROM, kemudian update region, karena di ROM MIUI itu bugnya ada di region. Nah, sehingga perlu di fix. Kemudian ada firmware dan key unlock. Nah, baik. Lalu kita lanjutkan step-stepnya. Yang pertama adalah kita install firmware dulu. Nah, karena saya masih di posisi ROM Oreo. Nah, kita install firmware. Nah, swipe. Kita tunggu.
Setelah itu kita tekan back, lalu kita install Arvana ROM-nya atau MIUID. Nah, jadi ROM MIUID ini sudah include root ya, jadi tidak usah install root atau root magis lagi. Nah, kita swipe, nah kita tunggu. Nah, ini ada tulisannya MIUID Arvana Indonesia modifikasi. Kita tunggu prosesnya. Sambil kita nunggu firmware ini, kalau tidak kita install, apabila kita posisi di ROM Oreo, tidak install firmware Pi, nah otomatis nanti biasanya nanti akan terjadi stuck di logo. Nah, solusinya tinggal install firmware saja, sudah selesai. Jadi itu ya, kalau sudah di ROM Pi maka tidak usah firmware lagi. Paling biasanya user-user itu ganti-ganti firmware itu untuk menyesuaikan, karena ada yang cocok di firmware versi tadi yang saya pakai 9.4.25, ada yang versi stabil, ada yang versi di atasnya 96 berapa, nah macam-macam. Nah, itu tergantung usernya. Jadi kembali lagi, beda user beda rasa. Nah, kalau dari ROM MIUID disarankan sama Arvana itu untuk menggunakan firmware 9.4.25. Nah, ini ada keterangannya Magis versi 20.1. Nah, otomatis nanti tidak usah install Magis lagi ya. Nah, karena sudah include atau sudah support magis. Nah, penginstalan ROM sudah selesai. Sekarang kita install update region. Nah, biar bisa dirubah-rubah lokasinya. Nah, kemudian kita install K-Unlock. Nah, ini agar fitur-fitur modifikasinya bisa kita gunakan. Nah, ada tulisan thanks you for donation. Kita tekan back lagi. Nah, yang terakhir di sini kita bisa install lazy flasher maupun tidak, karena kalau dari user lain ada yang kalau custom ROM itu tidak perlu lazy flasher. Nah, kalau saya buat jaga-jaga saja. Nah, biar tidak terjadi apa-apa atau lancar, kita install lagi lazy flasher. Nah, kalau sudah selesai semua, maka proses terakhir adalah reboot system. Nah, proses booting ini kira-kira butuh waktu 10 menitan ya,
Nah, jika lebih dari 15 menit, bisa 20 menit maupun 30 menit, bisa dipastikan proses penginstalan kalian gagal atau bootloop. Nah, jadi bootingnya di jam 12:39. Kita tunggu sampai masuk ke home screen. Berapa menitkah waktu yang digunakan untuk booting? Nah, kita sudah masuk ke home screen. Jadi kurang lebih tadi bootingnya adalah sekitar 5 menitan ya. Nah, jadi saya skip videonya. Nah, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, jadi sudah support roomnya bahasa Indonesia. Kita pilih lokasi, karena sebelumnya itu kalau tidak di update region atau fix region, maka lokasinya tidak bisa dipilih. Kita lewati. Jangan salin. Nah, kita lewati biar prosesnya cepat.